Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Abidi Somad, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Sampang, tempat tugas UPTD SMP Negeri 1 Karangpenang. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi pada modul 1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apakah yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya menyadari tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mengikuti program calon guru penggerak dan mempelajari modul 1.1 ini, bahwa guru mendominasi pembelajaran atau teacher center dalam pembelajarannya. Saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk diam mendengarkan saja. Yang kedua, pembelajaran lebih mengutamakan pada ketercapaian materi dan KKM atau terfokus ke aspek kognitif murid saja. Padahal ini saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tetapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik murid. Saya cenderung menyamakan kemampuan murid dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya, tanpa memperhatikan perbedaan murid. Dan yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar masih rendah. Saya sangat sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka terlihat lesu dan tidak bersemangat. Kemudian saat saya menanyakan kepada murid-murid saya apakah ada pertanyaan, mereka hanya diam dan tidak merespon pertanyaan saya. Yang terakhir yang menjadi fokus utama saya adalah suasana yang tertib, tenang, dan murid-murid memahami materi saya. Berikut adalah gambaran bagaimana suasana kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya antara lain, yang pertama, merubah pemikiran bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa kita gunakan sebagai sumber belajar murid. Murid bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan yang tidak baik. Yang kedua, pembelajaran menjadi berpusat pada murid dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada murid. Murid akan menjadi lebih efektif, lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksikan pengetahuannya. Dan yang ketiga, saya dapat lebih menghargai setiap karakteristik belajar murid. Murid terlahir berbeda, setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Bagaimana sebagai seorang pamong saya harus dapat menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 ini juga dapat merubah perilaku saya. Antara lain, seorang guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswanya meningkat. Yang kedua, dalam pembelajaran seharusnya seorang guru dapat memerdekakan siswa.
Salah satu contohnya adalah memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Sebagai seorang pendidik juga harus lebih cermat melihat bakat murid melalui observasi, wawancara, dan juga pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan murid. Kemudian agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain: yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dengan budaya setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan pada murid-murid saat ini, mengingat perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, banyak sekali murid-murid yang hilang nilai-nilai budayanya. Di sini saya sebagai seorang guru berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari murid sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Yang ketiga adalah menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil belajar Pancasila. Konsep merdeka belajar Pancasila, bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada murid untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan pembiasaan baik akan selalu saya teladani kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kelima, tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Kita sebagai guru berperan sebagai dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pengajaran dan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Kita dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Yang terakhir, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan selamat sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat murid adalah bermain, dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun murid sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademik saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Kemudian pendidikan sejatinya adalah berhamba pada sang murid. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Salam guru penggerak dan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.